Shalom, jumpa lagi dengan Indra. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Saya doakan semoga kita semua diberi kesehatan dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe video saya. Bagi yang belum, boleh pencet tombol subscribe-nya di bawah. Terima kasih. Hari ini saya akan berbagi kisah kembali kepada teman-teman yang saya ambil dari bacaan harian Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai dengan 28. Judul perikopnya, kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Apa yang bisa kita pelajari dari bacaan atau kisah ini? Yuk kita baca perikopnya. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai dengan 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, kisah ini diawali ketika orang-orang dari Yerusalem mengutus beberapa para imam dan orang-orang Lewi untuk bertanya kepada Yohanes, "Siapakah engkau?" Kalau kita memperhatikan bacaan tersebut, sampai 3 kali ditanyakan siapakah engkau. Ini mau menunjukkan betapa penasarannya mereka terhadap Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes menjawab dengan jujur dan apa adanya. Ia berkata bahwa ia bukan Mesias, bukan Elia atau Nabi yang sedang dinanti-nantikan oleh orang-orang Israel. Justru dia memberikan kesaksian tentang diri sendiri bahwa dialah orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Jawaban dari Yohanes Pembaptis mau menunjukkan betapa dia seorang yang rendah hati, yang tidak haus jabatan, orang yang tidak haus kekuasaan, pujian atau sanjungan dari orang-orang. Yohanes tahu apa yang menjadi porsinya dan tugasnya di hadapan Tuhan. Di zaman sekarang, tentunya sulit untuk mencari orang seperti Yohanes. Orang yang jujur, rendah hati, sederhana, dan apa adanya. Ketika orang mulai digoda dengan kedudukan, jabatan, status, atau kekuasaan, orang akan mudah jatuh dan kehilangan jati dirinya. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak goyah dengan hal-hal seperti itu. Padahal bisa saja Yohanes Pembaptis diangkat untuk menjadi Mesias karena orang-orang pada saat itu percaya kepada Yohanes. Justru Yohanes memberitahukan kepada mereka bahwa ada loh di tengah-tengah kamu yang datang kemudian daripadaku. Malah dengan rendah hati
ia berkata, untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Coba kita melihat atau merenungkan orang-orang di zaman sekarang. Mereka berebut kekuasaan atau kedudukan dengan berbagai cara untuk dia mendapatkan kekuasaan itu, walaupun tidak sesuai dengan kemampuannya. Sebab yang dikejar adalah posisi, jabatan, atau pengakuan diri mereka, bukan tugas yang seharusnya. Hari ini kita bisa belajar dari Yohanes Pembaptis, di mana Yohanes menolak semua kedudukan yang bukan haknya, walaupun kesempatan itu ada. Sebab kalau Yohanes berkata iya, maka diangkatlah Yohanes sebagai Mesias atau Nabi oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi Yohanes tidak gila hormat, ia tetap rendah hati dan penuh kejujuran. Mari teman-teman yang terkasih, sebuah kejujuran dapat mengantar kita menjadi pribadi apa adanya, tidak gila hormat atau jabatan. Memang tiap orang membutuhkan pengakuan terhadap penghargaan dirinya, tetapi pengakuan itu haruslah kita raih dengan kejujuran dan kerendahan hati. Rendah hati mau menunjukkan sebuah pribadi yang berkualitas. Teruslah baca kitab suci, berdoa setiap hari, semoga kita hidup dalam kejujuran. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2023 kepada teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk video-video saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.